like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksi Mania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, Genderang kendang menggelegar, menggoyang jiwa musuh hingga gentar. Kemerdekaan membebaskan kita dari derita. Jasa pahlawan adalah karunia untuk kita. Sebagai suatu apresiasi untuk Hari Pahlawan, paguyuban pecinta seni Rengas Dengklok mengadakan rampak kendang, ngendang rengkak. Acara digelar 13 November 2021 di alun-alun Kebulatan Tekad Rengas Dengklok, Kerawang, mulai pukul 14.30 sampai 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Simak perbincangan mengenai ide dan suguhan kegiatan tersebut dalam acara. Aksi Mania, balik lagi bersama saya Muhammad Azmi di Aksi Radio Channel. Kita ngobrol-ngobrol santai di Kopi Manis, kompilasi pikiran dan informasi milenialis. Dan tidak sendirian, di studio sudah hadir narasumber kita. Kali ini ada Arif doang namanya. Arif Boyk aja, Pak. Arif Boyk. Panggilnya Boyk aja. Boyk. Ini pemuda idaman, kayak pantai. Pemuda dari Rengas Dengklok ya, Iya. Rengas Dengklok. Kita ngobrolin soal pemuda. Rengas Dengklok ini salah satu, mungkin Aksi Mania yang belum tahu, Rengas Dengklok ini adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang. Tapi sebetulnya semua orang pasti tahu Rengas Dengklok lah. Ya, seharusnya. Karena di semua di semua daerah, Iya. di daerah manapun itu pasti ada di pelajaran sejarah. Sejarah ya. Ya, betul nggak? Pasti dengar Rengas Dengklok. Nah, tapi banyak juga yang nggak tahu kalau Rengas Dengklok itu adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang. Karawang, taunya aja Rengas Dengklok. Ya. Nah, belakangan ini beberapa tahun ke belakang lah pemuda Rengas Dengklok mulai terlihat lagi geliatnya, semangatnya. Salah satunya ya sering banget bikin kegiatan, termasuk kegiatan yang mau diselenggarakan nanti hari Sabtu ya, Iya. Sabtu besok ya, tanggal 13 November 2021. Acaranya apa sih? Ya, salah satu acaranya yang akan kami buat itu yaitu tentang pertunjukan rampak kendang. Kalau pertunjukannya rampak kendang dengan judul ngendangan tepak, nama judul pertunjukannya tersebut. Jadi filosofis dari ngendangan rengkak ini tuh kita berinisiatif berharap itu dengan adanya pertunjukan rampak kendang ini seniman-seniman dan masyarakat semua bisa turut serta andil untuk memeriahkan acara ini, intinya gitu, dan mengingatkan kembali dan menyadarkan kembali khususnya dinas-dinas terkait lah bisa dikatakan yang seharusnya memang membuat acara ini memfasilitasi lah. Betul. Dan ini acaranya di pas Tugu Kebulatan. Iya, pas Tekad lalu itu nih ya. ya, Kebulatan Tekad. Karena memang kan di Rengas Dengklok itu sebetulnya ada beberapa situs bersejarah ya. Iya, memang. Ada Tugu Kebulatan Tekad, terus Tugu Tugu Proklamasinya sendiri, sama Rumah Sejarah, dan satu lagi sebetulnya kantor kewedanan itu ya. Iya. Walaupun itu nggak terurus. Nah, itu suatu kemirisan sih bagi kita kaum pemuda. Nah, makanya belakangan ini ya anak-anak muda khususnya yang di Rengas Dengklok mulai geliat itu lagi ya. Iya. Nah, ini kan spesial acaranya untuk memperingati Hari Pahlawan ya, apresiasi untuk Hari Pahlawan. Kenapa rampak kendang, bro? Nah, rampak kendang ya. Banyak filosofis yang tersirat di dalamnya salah satu. Ya bingung juga saya mau mengatakan apa, intinya kan kita Karawang sendiri mempunyai ikonik dalam seni sendiri, itu salah satunya kan kendang dan tari. Tari malah sudah hampir internasional lah ya, dengan beberapa
event kemarin, di antaranya Goyang Karawang. Goyang Karawang itu Iya, yang luar 2018, yang 2019, Goyang Karawang Internasional. Berarti kalau rampak itu Berbarengan. serempak gitu ya? Serempak gitu, ya kekompakan. Terus ada tarinya juga nggak sih? Ada tarinya. Oh, berarti bareng sama tari. Bareng sama tari. Goyang Karawang Goyang pasti ya. Karawang, iya. Sebenarnya kalau ngebahas soal Goyang Karawang sendiri sih ini suatu istilah sampai sekarang juga kita masih apa sih yang dinamakan Goyang Karawang tuh bentuknya kayak gimana? Sampai sekarang memang belum bisa dijelaskan ataupun dinarasikan lebih lanjut gitu. Ya sebagai ini aja cerita-cerita ya. Karena kan ada banyak banget versi ya soal Goyang Karawang sendiri ya. Salah satu Hmm. versinya yang paling kuat itu kan sebetulnya Goyang Karawang itu adalah dulu itu dipakai untuk latihan bela diri sebetulnya. Iya. Karena bela dirinya itu sendiri dilarang, akhirnya dia pura-puranya itu gitu. tari gitu. Padahal itu adalah latihan bela diri. Itu kan Iya. salah satu Versi yang paling kuat beredar di masyarakat ya. Makanya sampai sekarang kental banget unsur sejarahnya kalau Goyang Karawang itu. Karena dari peran seni budaya sendiri terhadap kemerdekaan bangsa ini itu sangat banyak sekali. Benar. Salah satunya yang pernah kita lakukan juga sama kawan-kawan di Fakultas Hidup di daerah Rengas Dengklok. Dulu kita sempat bikin suatu teater yang berjudul Goyang Karawang juga. Jadi peran Goyang Karawang terhadap kemerdekaan, merebut kemerdekaan. Nah, event yang besok akan dilaksanakan itu melanjutkan pertunjukan yang sebelumnya juga ini seperti itu. Jadi bersambung lah ya. ya. Bersambung lah gitu. Sekarang tuh season yang berikutnya gitu. Rampak Kendang ini. Gue sendiri gini bro, pernah ada di satu forum nasional ya waktu itu, forum nasional dari seluruh Indonesia waktu itu kan kalau forum itu biasa di absen ya, ada absen gitu disebut Kabupaten Karawang itu hampir semua lah waktu itu langsung teriaknya satu kalimat Goyang Karawang. Jadi itu kan menandakan buat terkenal banget Goyang Karawang, walaupun pada akhirnya banyak yang mengkonotasikannya ke arah lain gitu kan. Itulah yang menjadi PR kita bang. Benar-benar selaku pemuda ya. Makanya harus diluruskan itu ya. Versi-versi sejarahnya yang justru harusnya dimunculkan gitu, bukan narasi-narasi yang negatifnya. Banyak makna perihal goyangnya sendiri. Benar. Maka kita mengimplementasikan bahwasanya goyang ini bukan perkara soal gerak saja, melainkan kan harapan, cita-cita kita selaku pemuda terhadap Karawang sendiri. Salah satu dari Goyang Karawang sendiri yaitu tentang berdirinya gedung-gedung. Itu merupakan suatu perubahan yang memang menjadi tolak ukur ekonomi juga kan. Banyaknya hotel-hotel, banyaknya. Jadi membangun pemasukan terhadap desa, terus mengurangi pengangguran, gitu, membuka lapangan pekerjaan lain. Iya. Gitu, Bang. Salah satu dari Goyang juga. Iya, gue pernah bahas juga nih di sini waktu itu sama teman-teman dari KPJ, komunitas penyanyi jalanan. Oh iya. Salah satunya membahas soal seni dan budaya juga waktu itu kan. Maksudnya sebetulnya seniman seniman jalanan atau misalnya komunitas-komunitas atau sanggar-sanggar tari sebetulnya bisa hidup gitu. Kalau itu terakomodir dengan baik oleh pemerintah kita lah. Maksudnya menyediakan fasilitas-fasilitasnya gitu, panggung-panggungnya, memberikan perhatian lebih lah. Benar-benar banyak banget sebetulnya tempat yang bisa dijadiin panggung-panggung kesenian. Betul. Seharusnya. Nah, ini juga salah satu langkah cerdas sebetulnya teman-teman dari Rengas Dengklok. Iya bang. Karena biar orang ketika main ke Rengas Dengklok tuh nggak cuma sebatas lihat-lihat atau foto-foto di monumen sejarah ya, tapi ada hiburan yang bisa dilihat gitu, yang menunjukkan Karawang banget gitu lah. Hiburannya juga harus memberikan edukasi juga. Benar. Karena kalau keren aja gitu, misalnya orang dari luar daerah yang pengen tahu soal Rengas Dengklok, begitu kan Rengas Dengklok selain dia datang ke rumah sejarah atau ke Tugu Proklamasi, Tugu Bulatan Tekad, di situ juga ada panggung-panggung senian, panggung-panggung hiburan. Itu kan keren banget kalau suatu saat bisa kayak gitu. Mudah-mudahan kedepannya sih bisa
ikut ambil juga bang. Nah, untuk event besok nih, untuk hari Sabtu besok nanti berapa seniman kendang yang akan Iya. memeriahkan? Kita sih kemarin sudah melakukan proses latihan di beberapa hari yang lalu. Itu yang siap tampil itu kurang lebih ada 10 orang untuk pengendang bang. Ya kan, dan beberapa personel lain, beberapa personel pemusik yang lainnya juga, kayak yang pegang goong, alat-alat kerawitan yang lain. Nah, diantaranya untuk materi musiknya kita akan membawakan jenis genre lah, bisa dikatakan genre ketuk pilu gitu. Jadi jaipongan banget lah. Cuman memang di konsep sekekinian mungkin lah intinya, dengan konsep-konsepan yang bikin penasaran lah intinya. Bahwasanya kita main di tradisi, kita main di musik tradisional itu sebenarnya nggak kuno loh. Kita ingin menampilkan hal itu gitu ke masyarakat banyak, masyarakat luas. Eventnya terbuka untuk umum, Sangat terbuka untuk umum. gratis. Gratis. Karena ini pun alhamdulillah untuk sampai saat ini kita emang berjalan sendiri bang. Serius bro? Asli, makanya dari itu kita datang ke sini taunya ya om ya ada nih. Emang nggak ada support dari dinas terkait, karena ini kan berkaitan dengan kebudayaan dan kesenian lah ya. Iya. Artinya emang ada support sih, apalagi di lokasi di tempatnya yang sebetulnya ya titipan sejarah gitu. Iya, harusnya memang ini. Kita sih sempat follow up juga perihal kegiatan ini ya. Salah satunya ya kayak bagi informasi gimana konsep acaranya, sempat ada beberapa obrolan kan. Cuman untuk sampai saat ini sih Hamin 3 berarti ya, belum spesial bisa dikatakan belum menerima sama sekali lah. Nanti gue telepon lah. Thank you, siap bang boy. Terima kasih banget nih. Siapa yang boleh? Siapa aja deh boleh. Oke. Artinya emang sejauh ini teman-teman di Rengas Dengklok ya berjalan dengan sendirinya aja gitu. Iya, ya. benar. Gak ada dorongan atau support dari Awalnya sih dari pemerintah. inisiatif gue pribadi. Terus kebetulan kan memang circle kebanyakan teman-teman ini dari seniman ya, baik seniman tari, seniman lukis, dan dari penggiat literasi, pengenang dan sebagainya lah itu. Itu punya inisiatif bahwasanya, Bray, yuk kita reunian lah ibaratnya gitu kan, setelah 2 tahun kemarin kita dilanda pandemi. Alhamdulillah sekarang COVID sudah melandai kan, terus fasilitas umum, acara-acara hiburan kembali dibuka, walaupun tetap harus mematuhi prokes ya gitu. Dan pada akhirnya kawan-kawan support banget bang. Ibaratnya lah kan, kalau kita di Sunda ada istilah kaul. Kaul tuh manggung tapi secara ya gratis lah, kita sukarela lah intinya gitu ya. Teman-teman udah lo jadiin aja sih. Terus gimana nanti konsepnya? Ya paling kita sambil santai aja gitu ya. Gak gimana intinya minta kerendahan hatinya, minta keikhlasannya buat kita sama-sama bareng-bareng nih reunian gitu. Iya. Alhamdulillah teman-teman pada support. Gitu. Kalau di teman-teman Dengklok itu anak-anak muda yang Bray gitu ya, panggilnya Bray. Yoi. Dan gue juga punya teman di Dengklok. Sama gitu juga kalau ngomong Bray. Iya. Di Ubay. Kenapa? Oh iya. Waduh. Dia kalau ngomong Bray. Kita sama dia ini. Berarti satu geng juga. Satu geng juga. Malah dia yang support banget perihal birokrasi yang di desa. Keren. Ini Sekjen Karang Taruna Desa Rengas Dengklok 2 bulan terdekat. Ubay. Waduh, Bung Ubay harus tahu nih. Panggil. Bray. Ya udah apa sih kalau bilang Iya. enggak. Jadi gue jadi keingetan karena emang dari daerah, dari kecamatan yang sama, dari Rengas Dengklok, dan ngomongnya apa gitu, Bray. Jadi gue inget gitu. Dan ternyata satu Itu Bray gitu ya. Nah, ini rutin nggak sih lo bikin kegiatan ini, atau cuma di momentum-momentum tertentu? Untuk awal sekarang sih mungkin ini sebenarnya awalan bang, cuman harapan kita nggak mau sampai di sini aja, semuanya harus berlanjut. Bukan berarti hanya memanfaatkan momentum PHBI dan sebagainya, tapi memang perlu ada keseriusan dari pihak pemerintah,
agar kita bisa bersinergi kembali lah intinya, benar-benar memanfaatkan ide, intinya merealisasikan ide-ide tersebut. Harapannya setelah kegiatan ini kita membuat balai seni, Bang. Betul. Apapun itu ya, jadi bengkel-bengkel seni lah intinya, entah dari seni musiknya, seni tarinya, seni pertunjukannya, pencak silat, apapun itulah gitu, seni lukis. Jadi kita pengen ikonik sendiri nih di Mas Timplo. Sekarang yang terjadi di alun-alun sendiri ya, vandalisme masih masih kacau banget sih ya. Terus soal tata letak kota, intinya masih semerawut lah gitu. Gue minggu lalu atau 2 minggu lalu sana parah banget ya PKL. Sorry ya, ini maksudnya gue nggak nyinggung gitu, maksudnya yang salah bukan PKL aja sih sebetulnya. Pemerintah setempat lah, pemerintah kecamatan fatal banget itu di depan kecamatan juga kan lokasinya. Maksudnya minimal dibikinin difasilitasi tempat yang layak, yang rapi lah, ditata, disusun, itu kan enak. Benar. Ya kalau dibilang PKL salah ya enggak juga ya. Itu kan maksudnya untuk perekonomian juga ya. Cuma kan harus itu tempat yang bersejarah banget lah. Yang tempatnya disebut oleh buku pelajaran sejarah dari SD sampai SMP sejarah gitu. kemerdekaan ya. Tapi tempatnya nggak banget, malu gitu. Maksudnya kalau gua ada teman dari luar daerah gitu pengen tahu orang asli, kok malu juga tuh. Kalau memang bentuknya masih kayak gini ya. Benar-benar ya harusnya ditata lebih rapi. Terus kemudian ya itu panggung-panggung kesenian. Iya, memang benar. Selain untuk mengingat sejarah, tapi ya bisa untuk hiburan juga. Yang mudah-mudahan ya event lo bisa berjalan lancar dan itu rutin lo bisa minggu sekali gitu ya. Memang Bang, harus gitu. Karena selain untuk mendorong mendorong semangat anak muda, juga kan untuk itu mungkin diawali dengan kalau lu bilang tadi sukarela lah. Tapi kedepannya yang mudah-mudahan kan bisa menjadi panggung yang menghasilkan para seniman di sana. Mudah-mudahan mereka pada sadar akan hal itu, Bang. Benar. Karena kan gini, beberapa seniman pernah ngobrol bareng di sini, ngomongin ya itu sih salah satu kendala seniman itu di kita ya, di Karawang ya ekonomi sih yang jadi berat itu, karena kurangnya panggung gitu kan. Sedangkan ya seniman kan mau nggak mau ya harus kita sebut ya sebagian kan hidup dari panggung itu ya. Kalau panggungnya aja dari karyanya, dihidupi oleh karyanya. Kalau panggungnya nggak mendukung ya susah juga sih. Kan bisa-bisa kalau semangat senimannya sampai surut kan bahaya juga. Iya, waduh. Kita bisa menikmati ini sendiri lagi. Nah, bro, harapan lu apa nih dari event yang mungkin udah pernah lu jalanin dan yang besok bakalan lu jalanin dan juga ke depannya? Intinya sih khusus buat kaum seniman, kita jangan sampai patah semangat. Kita terus berinovasi kembali, membangun daya kreativitas kita, ide-ide kita untuk diimplementasikan kembali ini buat kawan-kawan seniman. Nah, terus untuk masyarakat luasnya, mudah-mudahan turut support juga minimal dengan terus mendukung kawan-kawan seniman di lingkungannya masing-masing, dan khususnya untuk pemerintah untuk memberikan fasilitas dan intinya memberikan kami sarana fasilitas agar kreativitas kami itu memang benar-benar terrealisasikan dengan rapi gitu Bang, sesuai dengan apa yang diharapkan seniman ini. Intinya. Kalau Rengas Day Club itu maksudnya untuk support anak-anak mudanya, untuk support kegiatannya, termasuk juga menjaga situs-situs sejarah itu maksudnya kewenangan pemerintah kecamatan setempat atau pemerintah kabupaten ya? Ya kurang tahu juga tuh kalau untuk untuk perawatan sih ya. Ya tapi seharusnya memang harus menjadi tanggung jawab mereka semua. Tanggung jawab bersama nah, lah ya. Peran pemuda seharusnya sebagai bisa dikatakan pembantu umumnya aja gitu Pak. Maksudnya kalau kepemudaan mah. Mesinnya lah ya. Iya mesinnya gitu. Biar mereka yang memfasilitasi lah gitu. Benar. Namanya kita kan juga semangat muda, kalau ada memang
ya ngasih kabar nih, yuk kita kerja bareng-bareng, ya pasti langsung di ini semua lah, gitu, support semua. Padahal kan sebetulnya di zaman kayak gini, zaman sekarang banyaknya itu money oriented ya. Ya itu. Ya kan. Dan harusnya di saat ada kelompok anak-anak muda yang semangat Iya. untuk membangun, ya minimal difasilitasi lah. Nah gitu ya. itu bang. Sejauh ini pemerintah kecamatan sih, gua ada gregetan sih. Pemerintah kecamatan Kita agak takut juga nih. lu udah terlanjur gua salah sendiri. Dan sejauh ini, sorry ya, pemerintah kecamatan lu mungkin pernah komunikasi nggak sih atau support nggak sih sejauh ini? Iya, kemarin tuh Jujur kebetulan juga sama ada Ego bro. juga, sama Ego juga kemarin itu sebenarnya. Kita ngasih surat undangan perihal kegiatan ini, cuman memang berhalangan hadir. Kita belum ada berlanjutan, cuma nitipin surat undangannya ke Pak Sekca waktu itu. Nah yang udah gua sempat ada obrolan tuh sama kepala desa, ibu kepala desa di Rengas Dengklok Selatan. Alhamdulillah dia tuh support. Iya bagus katanya. Ibu senang lihat kegiatan anak-anak muda kayak gini, apalagi tentang seni dan budaya, silakan teruskan. Cuman insya Allah pas nanti hari H ibu hadir, ya istilahnya nanti ibu nyawer lah ya. Iya bu sangat ditunggu. Ya, Alhamdulillah sangat ditunggu. kalau kepala desa sih harus gitu sih emang Iya. ya. Karena kan yang milihnya rakyat. Itu Kalau zaman yang milihnya bukan rakyat, Iya. cuek juga nggak apa-apa. sering kepala desanya. Nah cuman untuk biaya produksi ini ya balik lagi ke acara panitia-panitia ini susah. Kita ya memang kolektif kolegial gitu kan. Intinya bener-bener kita kolektif aja nih. Kiranya yang kita mampu, yang harusnya maksimal ya gimana, mau gimana lagi gitu ya. Seadanya aja dulu lah, yang penting misi kita, tujuan kita tersampaikan ke masyarakat banyak. Jadi kesana sih. Ini tayang kapan Bang? Besok terus. Besok atau lusa tayang. Oke, berarti belum acara lah ya. Siapa nama Bu Kadesnya? Bu Kadesnya Bu Esi. Bu Esi. Bu Asi. Bu Asi. Iya. Atur nuhun lah udah support anak Thank muda you, dan Bu. buat Pak Camat, tolong support ya Pak Camat ya. Ibu Camat, Ibu Pak. Camat. Oh, Ibu juga, Ibu Camat. Aduh, salah ya. Kritik ibu-ibu repot. Nah, ya Bu Camat mau disupport ya teman-teman dari Rengas Dengklok karena Rengas Dengklok itu titipan sejarah lah. Iya. Mau gimana pun titipan sejarah yang harus dijaga oleh bersama dan mudah-mudahan apa namanya? Obrolan kita ini didengar lah. Amin. Minimal sama Bu Camat lah. Amin. Yang paling dekat ke situ biar bisa bantu support. Betul. Bro, thank you banget udah main kesini. Siap, Bang. Udah ngopi bareng, udah ngopi kan? Udah ngopi. Udah ngobrol bareng di sini. Iya. Sorry nunggu lama tadi. Santai, Bang. Mau hujan. Iya, malu. Cakungnya enaknya buat tidur sih. Nah, itulah. Makanya pengen cepat-cepat pulang. Aku juga yang buat tidur dulu. Thank you banget sekali lagi. Siap. Acaranya lancar. Salam buat Amin, teman-teman amin, di amin. Rengas Dengklok ya. Amin. Asimania, itu dia obrolan saya dengan pemuda dari Rengas Dengklok yang nanti mau bikin event. Mudah-mudahan sukses lancar ya eventnya. Dan juga saya mau mengingatkan jangan lupa untuk Anda yang hobi atau pendengar musik setia bisa dengerin lagu mancanegara, dangdut, pop, lokal. Pokoknya lengkap semua bisa didengarkan di 96,1 FM atau diakses di aksiradio.com. Saya Muhammad Azmi undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.